Why have you forsaken me? To your
Mengucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami datang untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib dengan satu tujuan yang luar biasa, yaitu agar pengampunan dosa turun atas kami, agar kami bisa menerima keselamatan, agar kami boleh menikmati keselamatan, kami boleh menikmati hidup yang diubahkan dan diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, untuk selalu tidak pernah lupa akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Jumat Agung ini sangat penting karena tanpa Tuhan Yesus mengorbankan atau dikorbankan di kayu salib, maka tidak ada pembaruan dalam hidup ini. Maka biarlah kita, kalau tadi melihat videonya bagaimana Tuhan Yesus itu menderita karena Dia mengasihi. Jadi definisi daripada kasih itu adalah rela menderita. Ketika suami mengasihi istri, suaminya rela untuk menderita. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga seorang ibu yang rela berkorban untuk anaknya karena mengasihi. Saudara, saya terus merenungkan bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban. Karena intinya cuma karena Dia mengasihi Bapa. Dan Dia tahu Bapa menyuruh Dia. Untuk satu tujuan akhirnya itu di Golgota, untuk disalibkan. Nah, sudah diulang-ulang dimanapun kita tahu bahwa Bapa di surga sangat mengasihi anaknya, Tuhan Yesus. Tapi kan Dia mengorbankannya untuk saudara dan saya. Pak Jimmy nggak akan mengorbankan anaknya untuk orang lain. Termasuk kita semua. Kalau kita bilang kita mau, bohong. Tapi Tuhan Yesus dikorbankan seolah-olah kita ini lebih berharga daripada Tuhan Yesus di hadapan Bapa di surga. Ini sesuatu yang kita tidak sadari bahwa kita itu begitu dikasihi oleh Bapa di surga. Tapi seringkali kita bermain-main dengan hidup ini dengan tidak menghormati keselamatan yang kita terima, tidak menghormati kebaikan Tuhan. Saudara, saya lebih senang
Paskah Jumat Agung seperti ini tuh seperti saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia berdoa, dia tahu bahwa dia harus ke Golgota. Dia harus mengalami penyiksaan, dan juga penyaliban. Maka dia berdoa. Dan sempat dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yang pada waktu itu juga dia sebagai manusia, unsur manusianya mencoba menawar, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi unsur daripada anak Allah itu berkata, tetapi kehendakkulah yang jadi. Thy will be done. Saudara, dengar baik-baik, kehendak Tuhan itu sempurna. Maka kita harus ikuti apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara, saya terus merenungkan tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia itu berdoa. Saudara, dia tahu dia akan disalibkan. Nah, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk, orang yang sebagai penghinaan. Kalau orang jahat itu jahat sekali, disalibkan, rendah sekali. Dan Yesus harus mengalami hal yang tidak enak seperti itu. Nah, saudara, ada hal yang menarik. Seandainya itu saudara dan saya yang di kayu salib, seandainya, ya sudah dipaku, sudah, apa yang akan kita ngomong? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita naikkan kepada Tuhan? Coba renungkan sejenak. Jujur aja dengan diri kita. Apa yang kita akan lakukan? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sakit Tuhan, gak kuat Tuhan. Itu gak ada yang lain. Gak akan ada yang bilang begini, aduh Tuhan gimana utang saya belum kebayar. Gak ada yang akan bilang, Tuhan itu orang belum bayar utangnya sama saya, nanti gimana anak saya. Gak ada. Dalam keadaan kesakitan seperti itu, kita hanya menahan kesakitan dan hanya bisa berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, kakinya dipaku, tangannya dipaku. Dan itu adalah kematian yang sangat lambat berjalannya, sangat disiksa dengan sakit yang luar biasa. Saudara, ada hal yang menarik. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia gak bilang, Tuhan tolong sakit nih, Bapak tolong sakit, malaikat tolong saya. Di atas kayu salib dalam menderita itu, dia mengucapkan lima buat saya menangis. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Dan berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan yang menderita, dia masih memikirkan misinya datang ke bumi ini. Maka kalau tadi kita lihat dalam videonya yang terakhir yang dikatakan, sudah selesai, it is finished. Dia tidak akan selesai kalau belum dia melepaskan pengampunan itu. Ketika saya merenungkan, wow, orang dalam keadaan kesakitan, menjerit, menderita luar biasa. Tapi yang dia katakan, Bapak, ampunilah mereka. Ketika kita ditipu, ketika kita dikerjai, ketika kita sedang sakit,
Apakah kita bersedia membuat list untuk mengampuni satu persatu? Mungkin itu kalau malaikat berkata, kamu besok mati, mungkin kita mau. Tapi kan selalu berkata, Bapa tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia berdoa ketika melihat orang yang menyiksa dia, yang melukai dia, yang mencampuk dia, yang menaruh duri sebagai mahkotanya, yang mengolok-olok, yang meludahi. Dan dia berkata, Tuhan ampuni mereka semua, ampuni. Saudara, tidak ada pemimpin di dunia ini yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus, hanya Dia. Maka Dia dipermuliakan oleh Bapa di surga. Maka sebelum dia selesai, dia sempat berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa tidak tahan melihat wajah yang buruk ketika dia harus menanggung segala dosa, sakit, penyakit kita. Bapa memalingkan wajahnya. Dan saudara, dalam hidup ini yang paling menderita itu ketika Tuhan memalingkan wajah dari kita. Itu yang paling menyakitkan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah melakukan itu kepada kita. Bapa hanya melakukan kepada Tuhan Yesus anaknya sendiri. Tapi terhadap kita tidak pernah sekalipun dia memalingkan wajahnya. Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, pengampunan itu ditawarkan kepada semua orang. Pengampunan tidak dipaksakan bahwa kamu harus menerima. Tuhan Yesus membayar harga dan Bapa menawarkan pengampunannya. Saudara, dan yang luar biasa lagi ketika Tuhan Yesus berkata setelah mengatakan Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara diperlakukan tidak adil oleh seseorang, apakah saudara berdoa seperti Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat? Saudara, saya belajar berdoa seperti ini sejak tahun 2001 setelah saya masuk dalam proses. Saya mulai belajar berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pertama-tama rasanya sakit untuk mengucapkan itu. Tapi terus saya ulang dan ulang. Kelepasan itu terjadi. Saya tidak mengalami lagi yang namanya sakit hati, kecewa. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan sedang mengajar saya untuk naik level di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak anak-anak yang dibesarkan dengan pengorbanan orang tuanya, tapi anaknya lupa kepada orang tuanya. Orang tuanya begitu sedih, anaknya tidak peduli. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kuncinya adalah ketika bapaknya melepaskan pengampunan, maka pemulihan itu hanya masalah waktu. Tapi ketika bapaknya tidak mau melepaskan pengampunan, pemulihan tidak bisa terjadi. Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, saya ini sudah melayani, saya sudah membayar harga,
Tapi saya belum bisa melihat bahwa semua anak-anak saya itu bisa jadi seperti yang saya inginkan. Tapi di situ saya belajar. Tuhan mengajar saya, apakah kamu tetap mengasihi dan bersabar untuk mendoakan mereka hari demi hari? Apakah kamu sekarang membangun kekecewaan terhadap mereka? Saya pilih untuk terus mendoakan dan memberkati. Sehingga hanya masalah waktu mereka akan diberkati. Mereka mungkin berusaha lari dari Tuhan, bisa saja. Tapi ketika kita sebagai orang tuanya mendoakan, dari hari ke hari, terus menerus, minggu ke minggu, sampai tahun ke tahun, yang namanya the impossible dream, rasanya mimpi yang tidak mungkin itu pasti akan menjadi kenyataan. Tapi Tuhan ingin agar kita tetap memiliki hati yang mengasihi. Kenapa Tuhan Yesus mau dikorbankan? Karena Dia juga mengasihi saudara dan saya. Siapa yang mengasihi pasti mau berkorban. Pasti. Kalau kita sudah tidak mau mengasihi lagi, pasti kita sulit untuk berkorban. Semua intinya adalah kasihnya kita. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 17. Ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 19. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, di sini Petrus menjelaskan bahwa Yesus menderita itu untuk mengalahkan dosa untuk semua orang. Saudara, Yesus berdoa agar Tuhan mengampuni. Tetapi di sini Petrus juga mengajarkan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, tidak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Tidak ada. Kita harus minta ampun. Sekarang kita beres dengan Tuhan, minggu depan kita bisa saja berbuat dosa lagi. Pengampunan sudah tersedia kalau kita minta ampun. Tapi kalau kita tidak minta ampun, maka kita tidak masuk dalam pengampunan itu. Enak sekali ada pengajaran sekali kita minta ampun, atau sekali kita diampuni. Sampai nanti kita mati sudah, pengampunan itu sudah turun atas kita semua. Nggak perlu minta ampun lagi. Nah, kalau kita bunuh orang gimana? Kalau kita punya kepahitan gimana? Kalau kita kecewa bagaimana? Kalau tidak sadar dan bertobat, maka tidak ada penghapusan dosa. Saudara, coba kita lihat lagi. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kata biarkanlah di sini, kalau kita mau merujuk kepada kata aslinya, itu sama dengan Tuhan ampuni mereka, supaya mereka itu datang kepada Tuhan. Jadi intinya bukan cuma sekarang, oh biarin dia datang, tapi intinya adalah semua orang itu diundang untuk datang kepada Tuhan. Maka Tuhan sudah menyediakan pengampunan itu. Tapi tetap kita harus datang dengan kesadaran, dengan pertobatan. Sekarang Matius 27 ayat 48 dan 49. Maaf, 48 dan 49. Ya, Matius 27. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Saudara, di sini dikatakan, ya, ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Jadi biarkanlah dia. Ya. Mereka mau melihat apakah Elia itu datang. Saudara, ini kembali hubungannya. Ketika saya mempelajari kata-kata yang dirujukan dengan dihubungkan dengan kata-kata aslinya, ini berkata tentang, ayo, jangan menahan untuk anak-anak ini datang. Kalau kita hubungkan dengan berikut yang sebelumnya. Jadi saudara, cara Tuhan itu mengorbankan dirinya di kayu salib, itu bukan apa ya, semuanya itu punya arti yang sangat dalam. Dan sebetulnya tidak sulit untuk mengikut Tuhan Yesus, tidak sulit. Tapi karena kita banyak memakai akal sehatnya, seperti orang ini nggak pantas diampuni, saya nggak pantas diampuni karena saya sudah berbuat yang tidak baik, Tuhan nggak mungkin menyembuhkan saya, Tuhan nggak mungkin memberkati saya. Padahal tidak seperti itu. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau memulihkan kita. Tapi masalahnya kita itu tidak mau sadar dan tidak mau bertobat. Saudara, kemarin ada hal yang menarik, ya, ini sepintas saja ya. Ketika saya bersama dengan hambanya Pak Jacob Green di Singapura, dia memberikan satu, bagi saya itu pengertian pewahyuan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saudara ingat Raja Hizkia? Ya, Yesaya datang, Nabi saya datang pada dia, mata kamu siap-siap deh, ngomong sama keluarga kamu mau mati. Terus apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau ingat aku melakukan apa yang benar di hadapanmu? Jadi dia minta, ya, dia minta, permintaannya dikabulkan. Dengar baik-baik, kehendak Tuhan itu yang terbaik, betul? Kehendak Tuhan dia mati. Ini ada permohonan supaya hidup. Saudara tahu akhir hidupnya Hizkia? Menderitanya luar biasa karena sakitnya, mungkin itu sakit kanker, kita nggak tahu zaman pada itu. Tetapi ada tumor yang besar. Lalu apa? Anaknya itu menjadi raja yang sangat kejam, meninggalkan Tuhan.
Dan dia lihat. Saudara, ketika saya dibukakan, ada hal di mana kehendak Tuhan yang terbaik dikalahkan dengan kehendak kita yang kita tidak tahu yang terbaik. Oh, Tuhan kasih. Oh, kamu ngotot, dikasih. Tapi bagaimana akhir daripada Hizkia? Mestinya dia sudah tenang dengan Tuhan, tapi dia harus menderita. Dan penderitaan dia membawa kepada hal yang sangat buruk dalam hidupnya, sampai keturunannya pun menderita, melakukan yang jahat. Ketika saya dengar penjelasan, saya katakan, wow, gak heran Tuhan Yesus berkata, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, Bapak. Saudara, kita semua ingin sembuh, kita semua ingin dipulihkan, kita semua ingin umur panjang. Tapi jangan lupa doa kita ditutup dengan kehendak-Mu lah yang jadi. Karena itu yang terbaik. Kalau kehendak Tuhan dia bukan pasangan hidup saya, jangan paksa. Jangan paksa. Bukan yang baik yang kita dapatkan. Ketika saya diberikan penjelasan itu, saya bilang, waduh, saya udah puluhan kali baca tentang Hizkia, bahkan khotbah tentang Hizkia. Saya kelewat. Bisa saya sudah tahu tentang anaknya Manasye melakukan yang tidak baik, kejam, dan dia harus lihat itu semua. Hidupnya menderita, udah gak intim lagi sama Tuhan. Jadi saudara, hati-hati. Kehendak Bapa adalah yang mutlak, yang terbaik. Tidak salah kita minta umur panjang, tidak salah. Tapi selalu harus ditutup dengan kehendak-Mu lah yang jadi, Bapak. Setiap kali saya mendoakan orang yang sakit, apakah itu sakitnya sudah gawat, apakah itu sakitnya masih oke, masih bisa ditolong, selalu saya tutup, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Oh, kita bisa mohon seperti Tuhan Yesus memohon, kalau boleh cawan ini berlalu daripada. Jadi saudara, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kita kehilangan keluarga yang kita kasihi, tapi itu yang terbaik buat dia. Mungkin kita berpikir, ya, waduh, kalau dia jadi memilih untuk melayani Tuhan. Kita berpikir kalau misalkan dia kerja bisnis jadi orang yang berhasil. Saudara, bagi saya, kalau bukan sakit harus di tempat tidur, saya akan tetap melayani Tuhan. Gak ada yang menghalangi saya. Ini masuk tahun 2017, kesehatan saya itu terganggu semuanya. Pilek, batuk, pusing, itu sudah makanan sehari-hari sehingga saya harus bersahabat. Nggak bisa lagi, Tuhan, kenapa kok begini? Enggak. Saya bisa bersyukur. Kemarin semua menikmati, ya, indahnya Jakarta macet. Semua. Saya dari airport kemarin sore sampai rumah sekitar 2 jam lebih. Sudah sampai rumah, tinggal 30 meter lagi. Saya turun dari mobil, jalan kaki ke rumah. Nggak tahan macet di depan rumah saya. Gara-gara ada underpass yang dibangun dekat rumah saya. Jarak 30 meter. Kan kita bisa, maaf nih, bisa marah juga kan macet begini. Sebelum marah, buru-buru lah kita turun ya. Jalan kaki masuk rumah, dengar suara cucu, hilang capeknya. Nah, nanti dari sini pun selesai kebaktian, saya udah harus buru-buru lagi ke airport.
untuk persiapan pelayanan di Singapura untuk hari Sabtu dan Minggu. Ya saya nikmati saja, nggak bisa komplain sama Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kamu pergi, saya harus pergi. Seringkali saya nawar, Tuhan capek ya, boleh nggak istirahat dulu? Begitu bilang boleh nggak istirahat dulu, deg-degan terus orang. Daripada kena serangan jantung, mending pergi ya. Ya ngapain saya mau jadi orang bodoh? Mau ngikutin keenakan saya, kenyamanan saya. Saya juga manusia, sama seperti saudara, saya nggak berbeda. Saya juga masih ada dagingnya. Keinginan daging juga bisa masih ada, bukan bisa, masih ada. Saya juga punya keinginan, punya rumah besar, punya rumah baru, punya mobil baru. Kita semua punya keinginan. Dan kadang-kadang saya lihat, aduh teman-teman saya, aduh Tuhan, enak bener ya mereka ya. Dan tiba-tiba Tuhan hanya berkata kepada saya, Jimmy, kamu ikuti apa yang aku suruh hari ini. Nanti ada tiba saatnya kamu akan berpesta dengan aku tiap hari di surga. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Pokoknya kalau nggak saya sampai harus diranjang rumah sakit apapun, saya tetap jalan. Saya tidak akan berhenti untuk melayani Tuhan. Saya tahu satu hari nanti sebelum saya dipanggil Tuhan, kalau bukan sebelum kita diangkat ya, kalau belum ada rapture, pasti saya bisa ucapkan di hadapan Tuhan, sudah selesai tugas saya, sudah selesai. Karena saya tahu itu waktu yang terbaik buat saya pulang. Maka saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib jangan dianggap rendah. Dan juga harus dimengerti, sakit penyakit itu sudah ditanggungnya. Segala macam doa manusia sudah ditanggungnya. Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi belajar hidup seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita. Gampang ya mengampuni, amin. Amin. Ayo kita belajar membuat kesalahan orang sejauh timur dari barat. Kita tidak bisa lupa, saudara, jujur ya, tetapi berusaha untuk melupakan. Ya kalau sekarang kita lupa kan sama aja, kita pulang juga lupa kan, nggak sampai rumah lupa. Bukan seperti itu maksudnya lupa jadi kita kayak orang pikun. Di sini banyak orang-orang tua. Nikmati bersama dengan Tuhan. Banyak menabur perhatian, menabur doa buat orang lain, menabur buat tetangga yang judes ya. Tetangga yang judes suka ketawain, ngapain ke gereja? Doain buat mereka. Doain buat mereka. Nanti Tuhan itu akan banyak kasih, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Amin. Ada satu lagu ya. Saat masuk hadirat Tuhan, sungguh ajaib, sungguh mulia kasih Yesus. How marvelous, how wonderful. Terima kasih.
di sini bersama dengan Pastor Jacob Kuring. Saya digerakkan untuk mengundang teman sekolah saya pada waktu saya kuliah. Ini dua teman baik sekali. Yang satu kita tinggal satu tempat selama beberapa tahun. Yang mereka tidak seiman dengan saya. Tapi mereka berdua ini setiap kali kalau telepon dengan saya sudah berkata, "Shalom Pak Pendeta, Shalom." Dan kalau habis mengirim pesan, itu selalu dua-duanya ini mengirimnya ditutup dengan God bless you. Nah, tapi bagi saya pernah sebelumnya mengundang yang satu untuk datang ke tempat kebaktian bersama dengan keluarganya. Tapi yang satu tempat dengan saya masih agak bimbang. Tapi kemarin saya memberanikan diri untuk mengundang mereka sehari sebelumnya, dan saya berkata, datanglah. Saya katakan, pasti dahsyat. Saya mempertaruhkannya di hadapan Tuhan. Bisa saja dia datang kan, dia tidak, seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dua-dua didoakan, dan saya sengaja tidak mau dengar apa yang didoakan, kata-katanya apa. Nah, satu teman saya yang satunya yang bukan satu rumah dengan saya sebelumnya, itu minta izin kepada saya boleh nggak datang lagi nemuin dia, saya ada pertanyaan yang secara pribadi. Saya katakan silakan. Lalu dia kembali lagi ke tempat saya dan berkata dengan kata-kata, puji Tuhan, saya mendapatkan jawabannya. Saya tidak tahu apa yang ditanya. Nah, hari Selasa yang lalu saya bersama dengan Pastor Jacob Kuring ke Singapura untuk melayani hari Rabu malam. Nah, Rabu paginya saya ditelepon oleh teman yang dulu sekamar dengan saya dan bertanya, itu pendeta siapa namanya? Saya katakan Jacob Kuring. Terus saya tanya kenapa? Karena nggak biasanya dia nih seperti ini. Dan dia bilang, tolong dong kasih tahu, terima kasih banyak. Saya tanya kenapa? Nah, dia ceritakan ada anaknya di Singapura yang lulus SMA, anak yang paling kecil. Nah, dia tidak punya uang untuk membiayai kuliah, tapi ada temannya yang membiayai. Tetapi ada masalahnya adalah izin. Jadi student visanya itu tidak akan keluar tepat waktu. Dan dia sudah pergi ke kantor seperti tenaga kerja begitu. Nanti dulu dia ke imigrasi. Dan imigrasi sudah mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin bisa keluar. Jadi dia harus menunggu sampai program berikutnya. Nah, didoakan di sini Rabu malam dan Sabtu dia menerima mukjizat karena student visanya itu keluar, di mana yang sebelumnya tidak mungkin. Saya mendengar itu, saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya katakan, Tuhan, seandainya saya masih bimbang dan takut untuk mengajak dia datang, mukjizat dari Tuhan sia-sia, tidak terjadi. Padahal sudah disediakan bagi dia. Dan kalau saya takut, dengar baik-baik, saya bimbang, ya, saudara juga kadang-kadang bimbang, takut untuk mengajak orang lain. Dengar baik-baik, saya menahan orang itu untuk menerima mukjizat. Dengar baik-baik, saya sumber kesalahannya, bukan dia. Jadi cara Tuhan berpikir itu berbeda dengan cara kita berpikir. Kalau saudara sudah digerakkan, jangan tahan. Kalau saudara tahan, saudara menahan berkat orang itu. Tapi begitu saudara melakukan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Jadi saya merasa Tuhan, Engkau sudah memberikan aku berkat Paskah yang melihat teman
teman baik, sahabat. Dan dia berkata kepada saya, haleluya Jim. Wah, saya bilang luar biasa. Dia sebutkan haleluya. Saudara, saya setiap kali saya melayani Jumat Agung, saya selalu berkata, Tuhan, pasti ada mukjizat yang baru. Pasti ada mukjizat yang baru. Saya mendengar anak-anak youth pergi ke KKR youth, tiba-tiba 5 orang, katanya sekitar 5 orang dapat bahasa roh. Saya bilang, luar biasa Tuhan itu. Padahal waktu itu pembimbingnya sudah kecapean karena ya ikut seminar 2 hari. Tapi pembimbingnya tetap memaksakan pergi. Dan yang luar biasa, anak-anak ini mendapatkan baptisan Roh Kudus. Justru itu saya sakit pun saya tetap mau pergi. Kenapa? Karena saya rindu melihat orang lain diberkati Tuhan. Rindu punya belas kasihan agar orang lain itu mengalami kesembuhan, agar orang lain itu mengalami pengampunan. Jadi jangan diam saja kita menjadi jemaat. Saudara, jadi jemaat itu gak ada gunanya. Sekali lagi ya, jadi jemaat saja gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Gak ada kehendak Tuhan kita jadi jemaat. Gak ada. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Itu kita diciptakan untuk menyembah Dia. Menyembah 50 tahun jadi jemaat, gak jaminan masuk surga. Siapa yang masuk, yang memiliki kerjaan di surga? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi jemaat itu cuma absen, tapi tidak membawa kita masuk surga. Tetapi melakukan kehendak Bapakku di surga. Melihat orang belas kasihan kita turun. Dalam pekerjaan kita taat. Kalau saudara bekerja, saudara harus bisa bekerja sama dengan yang lain, mencerminkan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Bisa mengasihi, bukan memberikan syarat. Lu baik dulu dong sama gua, baru gua baik. Itu pengikut iblis. Pengikut Tuhan Yesus tidak seperti itu. Pengikut Tuhan Yesus selalu mau mengasihi dan mau mengalah. Amin. Amin. Saya itu mau dengar lebih kencang aminnya yang muda. Saudara, saya itu terharu dengan bapak ibu-ibu di sini yang sudah mulai lanjut umurnya. Mereka mendengarkan dengan baik. Mereka jauh dari ngantuk. Sementara ada anak muda yang ngantuk. Saya nggak habis pikir. Kalau orang tua ngantuk saya masih maklumi, tapi kalau masih yang muda ngantuk, oh Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ya, ampuni. Apalagi yang sudah notabene-nya melayani dengan sungguh-sungguh katanya, tapi ngantuk. Hati-hati. Jangan kita udah berteriak minta tolong, Tuhan lagi ngantuk. Gak didengar pertolongan kita. Ya habis Tuhan bicara sama kita juga ngantuk. Datang sungguh-sungguh ke gereja untuk menyembah Dia. Amin. Untuk melayani Dia. Ini kita baru dapat kursi baru nih, udah penuh. Kita baru nambah 100 kursi loh. Sampai saya bilang, iya 100 kursi udah datang. Udah Pak, udah. 2 minggu lagi nggak tahu berapa ratus lagi. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Dan saya mohon maaf hari Rabu kemarin saya tidak bisa hadir di Dumas ya. Tapi seperti yang kita janjikan, pulang-pulang bawa ayam goreng. Ya. Karena memang sudah janjikan bulan yang lalu bahwa kita akan bersuka cita. Saya sedang menemani Pak Jacob Kurin di Singapura kemarin. Nah, jadi saya tidak bisa hadir
Oh, saya senang kalau bisa hadir, itu saya senang. Ya, karena saya toh satu hari saya juga akan menjadi seusia dengan Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita sekarang sudah mulai menabur, dengar baik-baik, masa tua kita pasti akan bahagia. Tapi banyak menabur dalam hidup ini. Ya, banyak menabur. Saudara yang mungkin anaknya, mohon maaf, mungkin meninggal, atau mungkin gak ada anak, atau mungkin anak meninggal kita, dengar baik-baik. Tuhan akan kirim banyak anak rohani yang akan memperhatikan kita. Saya punya anak 3. Saya tahu nanti mereka juga akan sibuk dengan keluarganya. Tapi saya tahu, saya akan punya banyak anak rohani yang memperhatikan saya pada waktu saya tua. Sekarang saya sudah mulai memperhatikan orang-orang yang tua. Dan saya tahu nanti kalau saya tua, saya juga akan diperhatikan. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Amin. Ayo kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saat masuk layakan kami Tuhan, biar kami boleh mendapatkan berkat melalui perjamuan kudus-Mu. Darah-Mu yang tercurah oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Ampuni kami banyak salahnya Tuhan. Ampuni kami. Tapi Kau tetap mengasihi kami, dan Kau tetap sabar kepada kami. Dan saudara diingatkan sesuatu oleh Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, layakan kami. Ampuni kesalahan, kegagalan kami. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Sungguh-sungguh perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, karena kami tahu kami harus masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan hati yang benar. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti dan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan tangan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, mari kita minum di dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. berlimpah